Nah, yang diberdirikan ini saya suka dengan pakai cara ini karena apa? Kalau modelnya diberdirikan di model lemari laci itu langsung kelihatan semuanya. Kalau mau ngambil yang manapun tinggal ambil, nggak perlu angkat-angkat. Itu ya. Nah, jadi caranya, nah ini kan biasa begini ya. Ini lemari biasa. Ya nggak apa-apa. Ya. Iya. Nah biasanya kalaupun lemarinya model seperti itu, kalau saya diakalin, jadi sekatnya ditambah. Biar nggak terlalu kan biasanya kalau lemari-lemari yang besar itu kan segini ya, kita tambah sekat lagi. Nah, itu bilang ya memang harus seperti itu supaya tadi tumpukannya nggak terlalu tinggi. Nah kalau biasanya kan kalau ngelipat dibalik ya biasanya begini ya. Nah kalau mau lipat dengan cara berdiri kan kalau saya seperti ini. Kelihatan banget tuh lipatannya. Pakai. Nah, kadang gini kalau nyetrika itu kalau lagi dilipat ya jangan setrika ininya nanti seperti sakit. Jadi setrika dulu utuh nih, pas dilipat lipat aja karena kan kalau dulu itu seolah-olah garis itu jadi cakep. Itu lama-lama yang akan membuat pakaian cepat rusak dan sobek. Jadi seperti ini. Lebarnya seberapa lebar tergantung nanti lebar yang kita perlukan di sini, ya. Biasa ya seperti ini. Nah, ini untuk yang model kemeja atau kaos. Kira-kira ini tarik ke sini atau ini ke sini? Itu ke situ. Bawa ke kerah. Kenapa? Biar kerahnya Dan ini dikasih jarak, enggak disamakan. Karena kalau disamakan lebarnya, begitu dia dilipat lagi, keluar. Lagi dia keluar. Jadi dikasih jarak. Ini sebetulnya hal teknis ya. Nanti boleh pakai metode cara melipat apapun kan banyak tuh ya apa di Instagram itu cara melipat yang prinsipnya cara melipat itu cara melipat yang paling praktis, tidak merusak pakaian gitu ya, dan paling memudahkan kita. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nanti masuk ke sini. Ambil lagi apa sekarang? Celana. Nah, celana bapaknya. Saya punya satu celana yang model begini. Nah, celana biasanya begini ya, lipatnya ya. Nah, kalau saya enggak. Saya mengikuti garis pabrik. Apa-apa kalau berbeda selera nggak perlu. Wah, saya kan ya udah nggak apa-apa. Tujuannya apa supaya ini nggak cepat rusak nih. Ya, kalau saya celana nggak ada tuh dipasang bus. Ada tukang jahit begini kan? Apanya? Jahit dan tukang jahit begini. Udah diserikanya begitu terkadang. Karena ini disamain nih. Dia yang tukang jahit belum belajar ini. Ya kan tukang jahit itu cuma di awal kan, berikutnya kita yang merawat. Yang salah itu kan. Saya seperti ini. Enggak maksudnya dilipat gini dari tukang jahit. Ini sama ya, mau dari kemana boleh, kalau ini lintas yang boleh. Ini karena yang dulu kemarin. Kita suka besar itu. Nah ini boleh dilipat sedikit. Ini berapa lipatan tergantung ya. Tapi intinya ini jangan sama gitu. Yang sama kan kalau disamakan nanti dia akan keluar. Apalagi, sekarang apa lagi? Gamis. Pak sambil tanya Pak ya. Boleh. Jadi ketika melipat itu kan kita umumnya lipat tuh di setrika semua depan belakang, dilipat juga di setrika lagi. Jangan Berarti setrika itu nggak lagi. usah ya? Nggak usah. Ngapain dilipat di setrika? Kan udah di setrika semuanya tadi. Kalau setrika di laundry gimana? Nah, ya itu memang resiko kalau kita mempercayakan ke pihak luar. Tapi sebetulnya kalau kita udah jadi langganan bisa ke request. Jadi nggak banyak banget. Iya. Kalau kita udah langganan harusnya kita bisa request gitu ya. Oke. Gamisnya ada yang model biasa, kalau yang Ini seperti biasa nih, ini biasa nih. Mana Bu? Tandain Bu, gamisnya bentar ketukar sama yang lain. Ini juga agak licin tapi nggak apa ya. Gamis. Ini kayaknya nggak terlalu setrika deh kayaknya. Mana? Ini kok. Bahannya nggak usah ya Pak ya. Semua juga bisa nggak disetrika. Menyetrika itu aktivitas paling langka di rumah saya. Saya nggak nyetrika waktu di haji aja tuh. Nggak ada setrika ada. Taruh di bawah. Ini yang depan mana ini? Anak asrama itu. Nah, biasanya gamis itu yang khas apa? Atas bawah nggak simetris kan? Atas lebih kecil, bawah lebih lebar. Ini namanya pemborosan sumber daya.
Ini masih nggak terlalu lebar. Saya pernah menemukan yang Ada lebih yang lebar. udah kayak ala Cinderella. Itu bahan baku yang bisa digunakan untuk 2 orang sebetulnya. Model biasa. Pakai baju karena model, bukan karena kebutuhan. Kebutuhan. Oke. Ya. Seperti itu. Ini lebar nih. Ini di sini boleh, mau begini terus begini boleh, bebas ya, silahkan itu mah. Biasanya dilipat ke sini dulu. Kalau ketika dilipat seperti ini lebarnya melebihi lebar yang kita butuhkan. Ini teknis lah ya, kagak harus seperti ini. Ya, lipatnya di sini. Kita lebarnya masuk ini kan. Ini lebih terlalu lebar, bisa kita sambil dicek biar nggak ada lipatan yang ini ya. Ini yang udah lebar ya, Pak. Ya. Nggak perlu terlalu kinclong. Biar ke sini. Karena lumayan gede, jadi bisa. Berapa lipatan nih? Di awal-awal kadang belum tahu ya pas berapa lipatan ya. 1, 2, iya. Di koper apa tujuannya melipat seperti ini? Biar efisien, biar irit, ngambilnya gampang ya sama, di lemari juga sama. Kalau kerudung mah praktis ya. Kerudung. Ini kerudung apa? Segi empat gampang. Gampang ya. Ada kerudung burgo. Ada yang burgo. Coba yang tadi yang coklat. Kalau ini kan bebas kan. Kalau yang kecil-kecil nanti bisa pakai kotak yang lebih kecil lagi. Tapi kalau bisa dipakai garis setrika bakal lecek nggak gitu? Ya kalau sebelumnya udah lecek ya lecek. Cuma kalau sebelumnya rapi, kayak bikin kayak gini enggak. Nah, setrika. Setrika. Jilbab. Nah, gimana caranya? Jilbab itu ada 2. Saya nyebut ada 2 bagian ya. Ini bagian depan ya. Bagian depan, ini bagian belakang ya. Cara melipat jilbab bergo tujuannya adalah menyelamatkan supaya ini nggak sampai melipat gitu ya. Tarikin ke sini. Ini harus dicopot. Ini kenapa tuh? Saya paling kesel begitu lagi nyuci. Aduh. Makanya biasanya kalau nyimpan pakai air botol jangan langsung mesin cuci. Ditaruh di ember dulu, begitu mau masukin baru disortir. Karena pernah tuh saya entah kapan dulu di awal-awal begitu nyuci tisu banyak. Enggak semuanya. Udah masalah. Itu udah males. Seperti ini, lipat lagi seperti ini. Yang dilipat, yang ditarik yang mana? Kan kita mau menyelamatkan kakinya. 1, 2. Masuk ke kotak mana kotak itu ambil kotak ini? Yang coklat. Nah, masuk ke sini. Maaf aku tanya, kalau seandainya kita tidak punya kotak ya, seperti itu, bagaimana caranya Lemari yang biasa. lemari yang biasa nih, gimana caranya penyimpanannya gitu, Berarti susunannya berarti ya susunan. Mana cara susun? karena ini kan kan udah terkotak-kotak itu kan dipilih-pilih gitu kan. Kalau seandainya kita nggak ada waktu, nggak punya gitu yang seperti itu, kita punya yang ada aja gitu pakainya. Iya, pakai ini aja Mbak. Ini ada di mana-mana. Enggak, nyimpannya mau model penyimpanan seperti apa? Kalau tetap ditumpuk ya ngelipatnya nggak mungkin begini lah, ya enggak? Sangat menyulitkan. Lemari konvensional maksudnya Iya, kali. kalau konvensional ya nggak bisa pakai metode ini. Karena kalau konvensional pakai metode ini ngambilnya kan nggak bisa. Kalau konvensional dan mau cara seperti ini maka ibu-ibu perlu Kotak-kotak, bikin kotak tambahan. Wah mahal. Ya, cari kertas apa kayak kertas kado, dilapisi lagi, ya. Jadi kalau mau ngambil di lemari tarik dulu, ambil kembalikan lagi. Posisi masukin Masukin ke lemari. Cuma kan lemari kan lebarnya segini rata-rata, kan mubazir kan kalau nyimpen cuma 1 makanya harus ditambah. Kita tambah.
Nah, tambahan itu kalaupun nggak manggil tukang kusen, ada juga kok di online banyak. Ya, di online banyak. Sekarang apa sih yang nggak ada gitu ya? Semuanya ada. Sebetulnya bisa ya, apa sih? Terusnya ditumpuk sebetulnya. Ditumpuk bisa aja, cuma nanti merepotkan ketika kamu ngambil 2 kali. Iya, ambil dulu yang akan. Ikutan. Kayak gini misalnya lemari Excel enaknya kayak gini ya? Iya, kalau laci. laci ya jelas, ini pasti. Ini buat model laci. Yang lebih parah itu lemari laci tapi nyimpannya di tembok atas, itu lebih parah lagi karena nggak kelihatan, yang kelihatan kan cuma yang di atas. Yang paling atas. Kan palsu yang bisa Sama lah ya. ada jaket tuh. Jaket sama jaket. Jaket tebel nih ya. Nah kalau ibu punya 2 jenis lemari, yang laci punya, yang gede punya, nah yang tebel-tebel ini taruh di lemari yang gede. Saya saran yang ditaruh di lemari gede itu selimut, spray, kemudian stok handuk dan lain-lain. Kalau baju saya di Posisinya susunan seperti biasa ya. iya sudah biasa, tapi kan tadi nggak perlu sering baju. Jaket, ada kan lengan yang ditarik lebih panjang. Panjang. Nah, itu sih. Ini udah minta maaf ya. Maaf ya. Yang di plastik. Ini kerjaan saya kalau iseng gitu di rumah. Enak ya. Nah, isengnya begini, isengnya. Kita iseng-isengnya baru dong Biar diminum. Biasanya kan saya senang nonton ini ya, nonton siaran badminton gitu ya. Udah sambil nonton badminton, ini badminton. Pas golnya ketinggalan dong. Kenapa? Ya kan masih bisa kelihatan kan, nggak harus melototin gitu aja kan. Udah bro, meliputnya nggak usah dilihatin. Iya, kan tebel ya, kalau tebel nggak perlu kecil susah kan. Masuk ke sini. Kenapa? Kadang kalau ini kan biasa pakai Saya contohkan, coba ambil kaos. suami suka komplain itu bajunya warnanya kan sama, jadi sering ambilin yang model corak ini di rumah, gambar ini Tapi sebetulnya kalau udah kenal dengan pakaian kita, Dibalik. walaupun bajunya itu warnanya mirip tapi beda kok. Iya kok. Misalnya saya contohkan kalau begini ya, berikutnya. Kita aja malam pakai sendiri. Ini gitu ya. Ini jadi kelihatan. Kalau saya justru nggak pengen kelihatan ininya, jadi dari atas kelihatan rapi. Hanya warna aja. Kita bilang ini kan teknis, ini style, kita kepentingan teknis, ya. Tapi rata-rata nih rambutnya malah bagian depan ya bukan. Iya, bebas. Kalau saya sebaliknya, saya pengen kalau dari atasnya hanya warna aja. Kalau ini kelihatan warna-warni ya. Itu selera. Berarti handuk, selimut, biasanya. Kalau yang bentuknya simetris mah gampang lah, karena kan dia bisa dilipat dengan mudah. Oke? Sudah semua? Ada pertanyaan? Silakan. Underwear, saya punya anak, underwearnya banyak banget. Itu kan gampang. Sebetulnya cara melipatnya sama gitu ya. Ini ada nih, ada anak nih. Punya anak. Kayak Anak ya. Banyak caranya, kalau saya lebih senang cara. Mau lipatnya 2 kali, kalau yang punya orang dewasa ya dia masukin ke biasa di rumah ya, bekas handphone, bekas sepatu, Ya. ya kayak seperti ini hanya pakai dalam, celana dalam, misalkan bra, misalkan istri gitu ya. Ini kaos kaki kan harus kaos kaki. Jadi rapi ngambil tuh. Ada nggak contohnya? Terus kaki ada nggak buka kayak gini yang baru? Ayo buka kaos kaki. Oh yang baru udah anak dipakai. Suka dibikin bola, jadinya itu ya. Kaos kaki secara prinsip jangan dibikin bola, jangan digulung-gulung kayak donat. Karena begini prinsipnya, pakaian itu ketika berada di lemari harus berada dalam posisi istirahat. Kalau digulung-gulung nanti malah kan, jadi membuat kaki cepat besar. Dia lipat, nggak lipatnya, apa contohnya? baru bu, ada ya baru. Wah, ntar kita harus beli. Kalau bukan coba. Ya. Baru. Yang
Gini ya? Nah, bisa gini aja supaya bisa simetris. Begitu sih. Iya. Digulung terus dimasukin ke karet. Tujuannya ini dia digulung sama kan? Berapa gulungan ya? Ini kita coba aja ya. Oh nggak pas. Nah, coba boleh. Judulnya Jadi nggak usah dimasukin. nggak usah dimasukin. Masukin ke mana? Ini Pak, ini yang tadi bilang Nggak Pak. usah dimasukin begitu. Saya udah saya di petua aja. Ya, atau ada kan yang model begini ribet. Makanya cari yang paling mudah dan dia paling gampang. Masukin ke sini kan ya? Karena kalau dimasukinnya melar lagi kan, iya nggak usah. Di dulu kan mau berubah kayaknya. Gini kan udah tinggal ditaruh kan di kotak kan berantakan gitu, jangan diberantakin. Kalau ngambil ya pelan-pelan lah. Oke. Kan biasanya ini ya, iya ini berdiri tapi kalau tinggal satu roboh. Coba kita angkat. Roboh nggak itu? Tinggal dua. Nggak roboh kan? Tinggal satu roboh nggak? Ya enggak, makanya ngelipatnya dan nyimpennya harus benar. Dan ini nggak perlu diginikan. Nah kalau diginikan pasti kan letak. Iya. Udah ya spray ya. Udah ini tuh. Udah bener ini. Ini siapa ini? Siapa yang praktikan? Iya nih, udah benar caranya ya. Jadi diambil semua karetnya, karena kan titik kritisnya dia nggak jadi simetris karena ujungnya ini. Jadi PR kita adalah mensimetriskan si ujung karet ini. Kalau misalnya dia nanti akan seperti sampul kan, akan seperti sampul buku kan. Nah, begini kan, kita diambil semuanya. Wow. Untung hobi. Nah, biasanya kan kalau itu kayak gini dia bagi dua terus Ini tidak akan rapi nantinya. Bisa ngelipatnya ringan gitu ya sama belakang. Ini kan masih seperti kecil kan? Iya coba. Ini yang green ya. Kerjaan saya kalau lagi ngomong Kalau dia berarti nggak melalui lagi. Makanya iya, ini kan udah nih. Simetris kan? Lipat lagi. Jadi duluin yang karet dulu ya. Nah, kan tujuannya kan biar simetris kan. Kalau lipat di sini ya mungkin nggak pas ya. Ada nggak di sini buat alas buat asin aja. Mana yang mau beli bisa udah ngomong dari tadi nggak ada yang mau juga. Oke, ada pertanyaan silakan. Nggak harus seputar melipat, yang lain juga boleh. Kang, kalau kesulitan di rumah itu kebetulan saya masih sama mertua, sama pak mertua. Kesulitan mengeluarkan barang. Misalnya menurut saya itu udah nggak terpakai, misalnya kayak panci, padahal udah bolong itu di belakangnya itu kan. Nah ini buang ya, jangan, ini kenangan buat bapak sama ibu dulu belinya. Apalagi lemari yang udah tua. Ya. Oke. Terkait dengan ini ya, biasanya orang itu nggak mau mengeluarkan barang karena sayang. Yang kedua, nanti kalau dipakai lagi gimana? Sewaktu-waktu perlu, begitu ya? Oke. Kalau yang sewaktu-waktu perlu itu harus terukur kapan biasanya dipakai. Kecuali barang darurat, barang emergency, lilin, payung, lampu emergency, kotak P3K, ini kan nggak jelas kapan dipakai. Dan malah berharap mungkin kalau obat P3K ya berharap malah nggak dipakai kan. Tapi barang-barang yang jelas benda pakai itu harus jelas. Misalkan
baju, misalnya bajunya baju seragam keluarga besar, yang mungkin dipakainya ya mungkin 6 bulan sekali kah, setahun sekali, tapi kan masih jelas dipakai ketika apa. Tapi kalau yang nanti kalau butuh gimana, nah ini lebih baik disisihkan, karena kan jelas Allah itu setiap kali diberikan kita kebutuhan pasti akan diberikan dengan jalannya. Itu sebagai contoh, ini yang paling baru saya alami, masih seger. Anak pertama saya 7,5 tahun, anak kedua 1 tahun, kan jaraknya jauh. Dulu ketika lahir anak pertama, semua barang beli kan, dari pakaian bayi sampai stroller dan lain-lain, baby better dan lain-lain. Begitu anaknya udah mulai besar, semua perlengkapan bayi anak saya yang pertama itu saya ada yang dijual, ada yang dipinjemin, yang dihibahkan, dikasih ke orang, sampai semuanya bersih di rumah, nggak ada. Karena saya nggak mau nyimpen, apalagi waktu itu saya masih ngontrak, kontrakan kecil, ya saya harus tahu diri lah, ngapain nyimpen barang yang memang saya nggak tahu kapan akan punya anak lagi kan gitu ya. Gitu. Akhirnya udah keluarin semuanya. Begitu anak kedua saya lahir, saya nggak minta dibeliin, nggak minta dikadoin, ternyata teman-teman saya itu pasti semuanya kalau mau ngasih saya kado dari istri pasti nanya dulu, karena tahu kami ini keluarga seperti apa, karena kami sudah Komit. udah ngerti lah gitu. Masaan selamat ya, yang belum punya apa. Kemudian yang paling bikin saya shock itu, saya 7 tahun yang lalu memberikan stroller, 6 tahun lalu memberikan stroller ke kakak kelas saya di IPB, karena anaknya baru lahiran. Saya kasih itu, tadi pinjemin sampai saya lupa dulu akadnya, dipinjemin aja. Begitu itu stroller pernah berpindah ke beberapa orang, dan akhirnya kembali ke si kakak saya itu. Kemudian ketika anak kedua saya lahir, tiba-tiba saya di WA, Mas An minta alamatnya, mau main ke rumah. Datanglah ke rumah, bawain stroller. Saya sekalian mau ngembaliin stroller. Saya kira stroller yang dulu saya kasih 6 tahun yang lalu ternyata dibelikan baru. Saya nggak pernah minta, udah nggak ingat lagi. Jadi kalau saya selalu yakin apa yang saya berikan ke orang lain, nggak perlu terlalu mengkhawatirkan masa depan yang belum jelas gitu loh. Karena kita nggak tahu ya kapan kita akan punya anak lagi. Kalaupun jelas kita punya anak lagi, misalkan 3 tahun ke depan, udah diprogram, boleh nggak nyimpen barang milik kakaknya? Boleh, selama tadi kita nyimpen itu punya tempatnya, siap merawatnya, dan memang nggak menyulitkan kita gitu. Dan yakin kan setiap anak lahir itu pasti akan ada rezekinya. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak nyimpen barang untuk adiknya? Boleh, tapi sewajarnya. Jangan sampai kita mengorbankan kebahagiaan sehari-hari demi masa depan yang belum jelas. Barang kenangan, pertama kalau kenangannya kenangan negatif, jelas wajib dikeluarkan. Ada kan ya, dulu saya pernah ketika memegang program beasiswa berasrama, ada salah satu penerima program, dia itu kemana-mana bawa semacam barang yang kayak gantungan. Ternyata itu jimat dari orang tuanya ketika berangkat dari pedalaman Kalimantan. Dan dia sering kesurupan, pokoknya aneh lah. Akhirnya itu mau nggak mau ketika jimatnya itu dibuang, alhamdulillah udah nggak pernah. Jadi kalau sesuatu yang memang dia jelas negatif harus dikeluarkan. Atau punya buku diari yang ketika dibaca itu sedih gitu, akhirnya mewah seharian, itu jangan. Kalau tadi punya pakaian, ini baju pemberian dari mantan waktu diputusin, itu kenangan negatif ya, harus dikeluarkan. Kalaupun kenangannya kenangan positif, itu tidak harus selalu disimpan. Ingat kembali tadi kita punya tempat enggak, punya waktu enggak buat ngurusin, buat ngebersihin. Kalau enggak ya singkirin. Tapi sayang, pengen lihat, ambil kamera, foto barangnya. Apalagi biasanya yang anaknya masih TK gitu ya, hasil gambarnya, sayang, mungkin baru 1, baru 2 nggak apa-apa, kalau udah ada puluhan. Caranya gimana? Udah 10-20 buku. Kalaupun mau disimpan, ambil 1 yang menurut anak kita paling bagus. Sisanya kalaupun betul-betul mau disimpan, difotoin satu-satu. Saya dengan istri kadang merasa, oh iya nih hasil gambar anak saya gitu ya. Lah anaknya aja udah gak pernah nanyain, ditanya yang punya saya. Sayangnya itu karena apa? Harus ada alasannya. Ya.
Ya kalau memang ibu siap nyimpennya, ibu siap merawatnya dan itu dan nggak cuma disimpan begitu aja, mungkin ibu setiap berapa bulan sekali ibu lihat itu nggak apa-apa. Cuma kalau hanya ditumpuk nggak pernah dibuka lagi, nggak ada alasan, ya udah sih disisihin. Ada lagi pertanyaan? Oh sudah. Azan. Ya. Baik, itu barangkali ibu-ibu ya, mohon maaf kalau terlalu cepat karena memang ini materi untuk 4 bulan. Yang disampaikan 4 bulan. 2 jam. 2 jam. Ya. Baik, terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Filenya boleh minta. Apanya? File. Oh iya, nanti saya bagikan ya untuk file materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Nyimpen tas ya sama sih. Iya kalau mau simpel, kasusnya masukin tas lagi bisa. Digantung boleh. Aduh Pak, kalau saya sih paling aman dimasukin ke dalam lemari. Iya. Karena kan biar nggak berdebu. Kalau yang rusak mah diperbaiki tasnya Bu. Oh biar nggak rusak. Kenapa ditaruh di plastik? Memang paling aman ditaruh di lemari. Saya lemari itu sudah termasuk space buat nyimpan tas dan koper. Saya koper di. Ya kalaupun mau ya silakan aja. Kalau saya sih enggak. Karena kan tasnya juga pasti sering dipakai juga. Kalau yang jarang mau dipakai ya mending lemari. Yang jarang dipakai. Oke, terima kasih.